Dalam upaya mendung pelemahan rupiah, BI memperketat manajemen valuta asing atau falas lewat penertiban penggunaan falas dalam transaksi dalam negeri. Langkah penertiban dengan sanksi bagi pelanggar berlaku per 1 April 2015, baik untuk transaksi tunai maupun non-tunai. Meski sempat sedikit menguat, kurs rupiah masih dalam tekanan pelemahan akibat kombinasi faktor eksternal maupun faktor dalam negeri. Dari sisi eksternal, faktor utama pemicu pelemahan rupiah masih penguatan dolar Amerika Serikat dan prospek kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang terjadi sejalan pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Di dalam negeri, tekanan bersumber baik dari suplai maupun kebutuhan. Dari suplai, tekanan terkait defisit transaksi perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Sementara dari sisi permintaan, terkait tingginya kebutuhan akan falas, baik untuk impor, membayar dividen, atau utang luar negeri. Di luar itu, ada sentimen kepercayaan, terutama terkait perkembangan situasi politik dan ekonomi domestik. Dalam situasi tekanan seperti ini, salah satu yang bisa dilakukan adalah manajemen dari sisi permintaan. Salah satunya dengan membatasi penggunaan falas, di luar untuk kebutuhan ekspor, impor, dan pembayaran utang falas. Langkah pembatasan dirasa perlu karena selama ini Indonesia terlalu liberal dalam penggunaan falas dalam transaksi perdagangan domestik. Banyak transaksi yang seharusnya tidak menggunakan falas, sehingga memunculkan tekanan baru terhadap rupiah. Indonesia dihadapkan pada situasi pelik dengan rezim devisa bebas yang dianutnya, di mana arus modal bebas keluar masuk, khususnya dana jangka pendek di pasar uang. Juga tak ada aturan bagi investor untuk tanamkan kembali keuntungan di Indonesia dan kewajiban bagi eksportir parkir devisa ekspor di dalam negeri. Tak ada aturan larangan utang swasta luar negeri. Dalam banyak kasus, yang dilakukan hanya imbauan atau pemantauan. Belakangan, baru ditempuh upaya untuk membalikkan lewat sejumlah insentif, kewajiban hedging, dan manajemen falas. Dihadapkan pada ancaman tekanan nilai tukar yang bisa berdampak luas pada ekonomi, pemerintah, BI, dan OJK juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menopang rupiah. Namun efek dari kebijakan ini diperkirakan belum akan dirasakan dalam jangka pendek. Seberapa efektif langkah penerimaan transaksi falas? Aturan larangan transaksi falas di luar perdagangan internasional atau pinjaman falas sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang yang diperkuat dengan peraturan BI. Namun dalam prakteknya tak terlalu ditaati. Pengalaman masa lalu, pembahasan tak jarang justru memicu spekulasi. Ini harus diantisipasi. Sanksi bagi pelanggar harus didukung mekanisme yang mendukung dan kerjasama dengan semua pihak, termasuk perbankan. Terlepas dari persoalan efektivitas, penertiban perlu didukung agar rupiah tak jadi bulan-bulanan. Banyak negara lain juga menerapkan kebijakan untuk lebih melindungi nilai tukarnya. Pendalaman pasar juga mendesak, selain upaya meningkatkan kepercayaan pada perekonomian dan rupiah.